Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Liam Audio and Sport. Kali ini kita akan review ya teman-teman, soundcard mereknya Behringer, tipenya Euphoria UMC 204 HD. Dia tuh 2 input dan 4 output ya teman-teman. Sampling rate-nya tuh 192 kHz dan 24 bit. Berarti dia tinggi teman-teman nih. Seharusnya suaranya ngeceling dia. Oke. Kita bahas dulu teman-teman dari depan dulu ya teman-teman ya. Ini adalah input 1 teman-teman. Input 1 menggunakan combo jack ya teman-teman ya. Jadi dia bisa jack XLR dan juga jack TS ya teman-teman. TS seperempat atau jack Akai teman-teman. Teman-teman sudah tahu ya teman-teman ya. Ini adalah jack. Ini adalah jack. Ini jack TS ya atau jack Akai. Saya cobain ya. Ya ini sudah kita cobain. Jadi dia bisa jack TS bisa, jack XLR bisa. Cabut lagi teman-teman. Dan ini adalah jack XLR. Jack XLR teman-teman ya, yang ini ada 3 pin isinya. Pin yang bawah teman-teman ya, kayak gini caranya. Oke. Ya. Terusnya kelebihan dari soundcard ini dia sudah menggunakan preamp-nya ini dari Midas ya teman-teman ya. Mic preamp-nya dari Midas. Jadi Midas itu merupakan suatu perusahaan sound system audio ya yang paling terkenal dengan preamp Midas dengan sound quality yang baik ya teman-teman. Jadi ada dari mixer Midas menggunakan preamp-nya dan kayak Behringer yang menggunakan preamp dari Midas atau mixer yang lainnya. Oke, balik lagi kita teman. Input 2 sama teman-teman. Ini sama dia menggunakan combo jack juga. Ya. Dan di sini adalah pengaturan untuk input 1. Di sini ada tab untuk line atau instrumen. Jadi kita pencet jadi instrumen. Jadi misalnya di sini kita kalau misalnya mencolok instrumen alat musik pakai jack Akai biasanya teman-teman yang tadi jack TS seperempat, kita pencet instrumen. Kalau misalnya kita menggunakan jack XLR biasanya kan kita pakai line. Oke. Line teman-teman ya. Pakai line. Terusnya yang ini adalah tombol PAD pad ya teman-teman. PAD ini digunakan apabila input yang diterima dari sumbernya itu sangat besar teman-teman. Di sini nanti ada signal indikator. Signalnya di sini warna hijau ya. Kalau misalnya warnanya sudah merah, di sini ada klipnya. Itu berarti teman-teman membutuhkan tombol ini untuk menurunkan signal. Jadi dari sumbernya itu sudah pecah teman-teman, suara udah tinggi sekali, udah merah. Padahal ini gainnya kita belum atur. Gitu. Oke. Berarti kita membutuhkan tombol PAD ya teman-teman untuk menurunkan signalnya. Oke. Dan ini adalah tombol gain atau perolehan dari sumber suaranya itu. Jadi penguatannya. Berarti nanti dari sumber suaranya misalnya mikrofon. Ya kan suara mikrofon dan jika SLR kan suaranya kan standar ya teman-temannya. Jadi perlu penguatan lagi. Jadi kita tambahin di sini gainnya. Jadi ditambahin jadi suara lebih kuat lagi penguatan. Baik teman-teman ya. Kita geser lagi ke sini. Ini sama teman-teman ya. Ini pengaturan untuk input kedua. Ini sama semuanya. Baik teman-teman, kita sekarang beralih ke bagian sebelah sini. Dan di sini adalah tombol stereo atau mono. Ini kalau misalnya ini pengaturan untuk output ya teman-teman ya. Kita misalnya pencet ini jadi mono, jadi outputnya itu teman-teman ya, outputnya itu dia tuh dua-duanya keluar. Jadi ini berhubungan dengan output di sini teman-teman. Ada main output sini ya, ini adalah main output. Ini kalau dipencet mono itu dia L sama R sama teman-teman. Jadi dia sama, jadi keluar dua-duanya gitu maksudnya. Misalnya kita inputnya di sini satu mikrofon ya, di sini mikrofon. Kita pencet mono di sini. Nah, nanti signal yang keluar di sini sama. L sama R sini sama, dua-duanya keluar gitu. Oke. Sedangkan kebalikannya teman-teman, kalau misalnya kita pencet stereo ya. Kita buka jadi stereo. Jadi input 1 itu teman-teman keluar ke di sini teman-teman, ke R.
Input 1 keluar ke sini dan input yang 2 keluar ke sini, teman-teman. Jadi dipisah kalau stereo. Oke, saya ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau kita main stereo, ini dua input ini terpisah gitu. Ini terpisah. Baik, teman-teman. Ini sama di sini ada indikator untuk ini ya, untuk suaranya, untuk outputnya, input mau output gitu teman-teman ya. Oke, in mau out. Oke, MIDI ini. Oh, ini maksudnya indikator untuk MIDI teman-teman, sorry, untuk MIDI yang di belakang. Oke, dan di sini adalah mix. Di sini adalah ini pengaturan untuk mix, bukannya mic ya teman-teman, tapi mix. Ini adalah mixing teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada mixing, saya ke kiri, di sini ada in. Itu input, dan sebelahnya lagi PB atau playback. Settingan normal di tengah-tengah teman-teman. Maksudnya ini adalah kita akan outputnya itu kita mixing, mau kemana, mau ke input aja atau mau ke playback. Kalau kanan ke playback semua, input aja berarti output yang keluaran dari output yang keluar dari sini, dari main output ini teman-teman, dari main output ini gitu ya, main output gitu, itu dia berisi cuman input aja, input dari 1 dan 2 di sini aja. Kalau misalnya kita setel ke kanan ke playback, itu berarti output yang dikeluarin itu jadi biasanya kita dari dari PC dari playback dari PC menggunakan kabel USB. Misalnya kita memutar lagu di situ ya, berarti kita kalau misalnya kita kita geser ke kanan semua full, berarti nanti yang keluar tuh dari playback dari PC gitu, dari teman-teman ya. Kalau kita ke sini ke input, berarti yang keluar nanti input dari sini dua ini, 1 2 ini. Gitu. Playbacknya mati teman-teman, playbacknya dari PC mati gitu. Oke. Yang bawah ini adalah ininya adalah masternya nih, master outputnya, volume master outputnya di sini gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, terusnya ini adalah monitor A sama B. Kalau kita pencet A, itu dia masuk ke sini monitornya teman-teman, ke headphone. Jadi kita monitoring untuk output RL dan juga ini teman-teman, dan ini output ini nih, ini ada A ya. Output dari sini kita monitoring di headphone gitu. Oke. Yang ini output ini itu teman-teman ya, dia sama ini mirip teman-teman ya, gitu, keluarannya mirip gitu, aturan dari situ. Kalau misalnya kita pencet B, dia monitoring fontsnya itu untuk output yang B ini gitu, playback yang B ini gitu teman-teman. Oke, sudah ngerti ya teman-teman ya. Oke, ini adalah lampu LED untuk indikator plus 48 volt kalau kita menggunakan mikrofon kondensor. Berarti kita memerlukan tenaga 48 volt untuk menghidupkan mikrofon tersebut. Dan ini tombol powernya teman-teman. Kalau misalnya sudah connect nih tombol power, dan ini colokan untuk headphone teman-teman ya. Untuk headphone-nya, volume untuk headphone-nya. Baik, kita lihat masuk ke belakang teman-teman. Nah, ini adalah USB. Ini adalah USB buat powernya teman-teman ya, buat power dan mengkomunikasi antara PC dengan soundcard ini. Dan ini untuk input dan output untuk MIDI teman-teman. Dan juga ini adalah tombol untuk mengaktifkan 48 volt gitu ya. Kalau ke kanan hidup, kalau ke kiri hidup. Ini diaktifkan untuk mikrofon ya teman-teman, mikrofon yang mempunyai mikrofon kondensor yang memerlukan tenaga 48 volt. Kalau mikrofon yang biasa dinamik itu nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu dipencet gitu. Hati-hati ya teman-teman. Oke. Dan ini adalah playback output dari misal dari PC kita atur outputnya 1 dan 2 atau 3 dan 4. Nanti kan kita mesti install dulu driver dari Behringer teman-teman ya, di behringer.com. Jadi kita pilih di situ Windows kita berapa, langsung kita download ya drivernya. Nah, nanti kita pilih, nanti ada pilihannya, mau outputnya mau 1, 2 atau 3, 4 gitu. Kalau misalnya ini dia langsung teman-teman, main out ini langsung dari sini teman-teman, dari depan gitu.
Oke. Output 1 dan 2 ya, itu langsung. Oke, dan ini ada tombol insert teman-teman ya. Insert ini adalah insert untuk untuk input ya teman-teman. Untuk input 1 dan 2 depan ini kita misalnya mau dikasih efek atau mau dikasih equalizer gitu kan, supaya suaranya lebih bagus gitu kan. Jadi pakai colokan ini. Jadi tapi tetap kita menggunakan kabel ini ya, kabel insert namanya ya nanti ya. Jadi jack TRS tuh keluar nanti dua kabel TS yang mono. Namanya jack insert. Nah, jadi sebelum masuk sini, signalnya itu misalnya untuk gitar ya, masuk ke alat efek gitar dulu, baru ke sini teman-teman gitu. Jadi tombol colokan insert itu fungsinya itu gitu. Jadi lumayan lengkap nih teman-teman ya. Jadi sebelum ini misalnya kita mau kurang puas, kita masukin dulu ke efeknya, baru masukin ke sini gitu kan. Wah, nih bagus nih, keren. Oke, baik teman-teman, sekian dulu ini penjelasan untuk fungsi-fungsinya untuk Soundcard UMC 204 HD ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Berikutnya kita akan review teman-teman ya. Kita akan review langsung suaranya seperti apa dan cara mengoneksikannya gitu teman-teman ke PC. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan install dulu ya teman-teman lah software drivernya untuk UMC 204 Behringer ini. Kita buka aja ke behringer.com ya. Kita ketik aja UMC 204, nanti di sini ada software teman-teman nih. Di sini ada software, kita buka softwarenya. Nah, di sini ada UMC driver ya teman-teman ya. Di sini tinggal pilih aja kita mau pakai Windows berapa. Kalau saya pakai Windows masih Windows 7 gitu ya, 10. Oke, tinggal ini aja, tinggal klik aja, nanti tinggal di download ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ngerti. Baik. Di sini kita akan koneksikan kabelnya teman-teman. Lanjut teman-teman, kita akan mengkoneksikan kabel ini, nanti dapat ya teman ya, kabel USB ini teman-teman. Kabel USB ini saya sudah colokkan ke PC saya teman-teman ya. Kita colokkan ke bagian belakang. Ini adalah colokan USB. Nanti powernya juga ngambil dari sini teman-teman nih ya, jadi nggak usah colok ke listrik rumah lagi. Oke, sudah, nanti ada indikasi power nyala teman-teman. Berarti sudah terkoneksi. Baik, saya akan coba suaranya teman-teman ya. Saya akan mengkoneksikan dari soundcard ini, outputnya itu saya masukin ke mixer atau ke speaker aktif, terserah ya. Pokoknya kita masukin ini. Saya akan menggunakan kabel TS atau jack Akai gitu ya. Ini adalah yang saya gunakan. Ini adalah jack Akai ke Akai teman-teman ya. Ini saya tambahin konektor supaya nanti bisa lebih mudah. Ini adalah jacknya, jack Akai ke Akai. Baik, ini kita lihat lagi koneksinya. Ini kita masukin ya teman-teman ya. Kita masukin ke ini main output aja, ke R ya teman-teman. Yang satu lagi ini saya masukin ke mixer saya atau mau ke speaker aktif gitu kan. Tuh teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, saya coba putar track lagu ya teman-teman ya. Oke. Di luar. Oke, sudah masuk teman-teman tuh. Oke. Nih, saya coba. Ini suaranya teman-teman langsung ke sound system ya teman-teman ya, ke mixer. Nah, ini saya kasih lihat. Ini colokannya ke input ke mixer teman-teman ya. Oke. Ya. Sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Ini menggunakan
dari kabel USB dari PC ke USB ya, USB ke sound card. Dari sound card kita pakai kabel output ya, main outputnya kita guna ke sana ya teman-teman. Suaranya enak teman-teman, dia punya tenaganya bagus ya, kencang gitu ya. Suara juga bersih, clean ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan coba mendemokan lagi teman ya. Ini kan tadi kan kita pakai kabel outputnya ya, pakai main output ya. Sekarang kita coba pakai playback ya teman-teman ya, playback di 1 atau 2 gitu ya. Oke, salah satu aja. Oke, ini kalau playback nih langsung nih teman-teman, signalnya gede banget, dia langsung di 4 dB dia. Langsung kita kecilin ya teman-teman ya, kencang banget. Kita tombol pad di situ kita perlu. Oke, kita coba lagi teman-teman, hasilnya kayak apa. Sama persis teman-teman keluarannya ya, suaranya enak gitu ya, bersih teman-teman, tenaganya full, powerful. Oke, mantap teman-teman. Oke, saya matiin lagi teman-teman ya. Sekarang kita akan coba headphone ya teman-teman ya, headphone output. Kita coba headphone ya. Kita akan pakai headphone ya teman-teman ya, keluaran headphone-nya. Kita langsung dengar ya. Lumayan teman-teman suaranya dari headphone-nya ya. Oke, ini tombol mix-nya ya, kita coba. Oke, habis itu kita akan mencoba mikrofon teman-teman ya. Saya akan pakai mikrofon Shure SM58 ya, dinamik kita benar, bukannya kondenser ya. Kita coba dulu di sini teman-teman nih, langsung ke ini, ke channel 1 teman-teman. Oke, langsung operasikan aja. Dari sini berarti signalnya cek. Signal sudah ada ya teman-teman ya, sudah nyala ya, biru udah hijau ya, cek. Kita langsung keluarin ya teman-teman, tes. Oh sorry, berarti di main out teman-teman nih. Kita ke main out ya teman-teman ya, kita ke main out di sini. Iya, kalau ini kan signal yang di utama ya teman-teman, main out sini. Kalau untuk input yang di depan, tes, cek, tes, cek, oh kecil, cek, oke sudah, cek, sudah, tes. Oke, nih suara playback juga ada ya, dan suara mikrofon, tes, cek, satu, tes, satu, cek, tes, satu. Suara mikrofonnya juga bagus teman-teman, bersih ya, tes, satu. Kita akan coba nih tombol mixing ini, kalau misalnya kita ke kiri ke input ya sini, kalau ke kanan dia ke, kita coba lagi di sini teman-teman. Oke, tes, ini ke input teman-teman ya, ke kanan ke playback. Tes, mikrofonnya mati teman-teman, karena kita setel ke kanan. Ya, ini hidup lagi teman-teman ya, di tengah-tengah hidup lagi. Cek, tes, hidup lagi ya. Tes. Wah, suaranya bagus. Oke, ini udah clear teman-teman.
klip, cek segini nggak klip, tinggal kita atur di outputnya, cek tinggal atur di outputnya ya, tes, cek. Baik teman-teman, oke, selanjutnya kita akan coba ya ini teman-teman ya, selanjutnya kita akan coba mikrofon kondenser. Saya akan menggunakan mikrofon kondenser ini teman ya, Behringer juga C1 ya. Dan jangan lupa harus diaktifkan tombol phantom powernya ya teman-teman. Kalau enggak nanti tidak bunyi, dia nggak ada suplai tenaga listrik. Baik, ini adalah tombol phantom powernya. Ya, sorry. Nah ini 8 volt ya. Ini. Oke, sudah on. Signalnya phantom powernya warna merah teman-teman, nyala dah. Oke, tes, cek. Wah, signalnya besar sekali teman-teman. Kita kecilin, cek, tes 1 2, cek. Ini kita kecilin, tes, cek. Wah, kencang bener ya, tes. Ini kita mixnya kita pindahin dulu, tes, cek 1 2, tes 1, cek 1 2, tes 1, low, hey, cek ya. Mikrofon kondenser sudah nyala ya, suaranya sensitif teman-teman ya, sensitif sekali suaranya, bagus, oke, jelas gitu. Baik teman-teman, kita sudah ngetes nih, sudah tes, oke. Headphone sudah, semua sudah, oke teman-teman, sekian dulu untuk ini review dan review Soundcard Behringer OMC 204 HD. Terima kasih sudah menonton, kiranya video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa berkenan, video ini bisa dikasih like dan share dan di subscribe channel saya teman-teman. Oke. Terima kasih, salam audio, salam olahraga, salam sehat selalu.